Imam Al-Ghazali, beliau memberikan penjelasan tentang puasa itu apa. Kalau puasa orang awam, itu puasa makan minum, itu biasa. Ada lagi puasa orang punya hajat. Contoh, pengen dapat rezeki, puasa. Pernah begitu nggak? Pengen dapat kerjaan, puasa. Pernah begitu? Ingin beli mobil, beli rumah, puasa dulu, wiridan. Ini puasanya bukan karena Allah, tapi karena menginginkan sesuatu. Nah, puasa yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu ada puasa fisik, ada puasa jiwa, yang ketiga baru puasa ruhani. Coba diulangi. Yang pertama puasa fisik, makan minum enggak, hubungan badan enggak. Saya kalau lagi puasa ada makanan di rumah, itu makanan halal, nggak dimakan. Kenapa nggak dimakan meskipun halal? Bukan barang najis, bukan barang curian. Karena dalam diri ini ada niat ingin berpuasa. Niat itulah yang Allah pandang. Jadi Allah itu nggak pernah mandang fisik seseorang, yang dipandang cuma qalbunya. Nah, orang yang berpuasa itu merasa dipandang, dilirik oleh Allah SWT, sehingga meskipun tidak ada siapapun di rumah, tidak akan ada yang berani makan dan minum sendiri. Benar nggak? Ya, benar ya. Itu hebatnya niat. Itu hebatnya niat. Maka niat itu langsung berhubungan dengan Allah. Kenapa? Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi punya kitab Al-Muhazzab mengatakan niat itu fil qalb. Niat itu di kolbu. Kolbu itu dekatnya dengan Allah seperti dekatnya tangan saya. Dekat gak dengan ini? Dekat gak? Begini Allah menggenggam kolbu. Dekat gak? Ini anggap kolbu Allah genggam. Mau dilempar, mau dibolak-balik. Sedekat itulah kolbu dengan Allah yang membolak-balik kolbu. Jika seseorang berbicara di dalam kolbunya, dia sebenarnya sedang didengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jangan sering-sering main hati. Ya, nanti kalau didengar Allah gawat. Ya, bisa tanggung jawab ntar. Baik. Ini baru puasa orang awam. Puasa zahir. Puasa zahir kalau sudah niatnya itu membuat dia tidak akan makan dan minum. Dia kuat untuk berlapar-lapar. Dan itu cukup. Cuma sayang sekali, puasa ini cuma menahan lapar dan minum, atau menahan hasrat seksual. Ada tingkatan kedua, puasa nafsiyah. Apa istilahnya? Puasa jiwa, puasa ego. Inilah yang disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum." Jika pada hari kamu berpuasa, lalu ada orang qatalahu ahadun aw syatamahu, ada orang ngajak dia tengkar, atau syatamahu, atau ngajak dia mencaci maki dia, ngadu domba dia, menghina dia. Sekarang paling mudah nggak menghina orang? Cukup pakai jari, nggak usah pakai mulut. Bener? Lewat sosial media, hari ini sangat mudah sekali untuk mengadu domba orang, mencaci maki orang. Hati-hati teman-teman, apapun yang kita tulis di sosial media akan bergulir kemana-mana. Tanggung jawabnya berat. Lebih berat dari zaman-zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya orang kalau berkalam paling-paling gosipnya cuma di sekitar dia. Tapi sekarang jika antum menulis di sosial media atau berkalam di sosial media, itu bisa diliput dari mana saja. Puasa nafsiyah ini, kata Nabi, jika engkau diajak orang bertengkar atau dicaci maki seseorang,
Falyakul inni shaim. Katakan aku sedang menahan egoku. Jadi shaim, siam, diartikan menahan ego. Ego apakah itu? Ego marah. Kita sebagai manusia normal, kalau diajak tengkar sama orang, mau nggak? Tengkar. Dibentak orang, balas bentak nggak? Dibel orang, balas ngebel nggak? Disalib orang, balas nyalip nggak? Sama. Itu manusia biasa. Dicaci maki orang, balas mencaci. Diadu domba orang, emosi. Sekarang antum hidup di dunia yang sangat-sangat cepat sekali, di mana-mana orang bisa mengakses kabar apapun. Tiba-tiba ada orang mencaci maki kita, ada orang memfitnah kita, ada orang mengadu domba kita. Mau balas nggak? Siapa yang balas berarti dia telah gagal puasa nafsiyah. Disebut orang sesat. Kalau saya udah puas disebut orang sesat. Ya. Kalau dulu yang bilang saya sesat kelompok ekstrim. Sekarang saya sama Asu aja bilang saya sesat. Ya. Lebih canggih lagi. Sesama Ahlus Sunnah. Tapi saya nggak boleh terpancing. Karena Nabi mengatakan, jika kamu pribadi yang berpuasa di hari yang berpuasa, lalu ada orang sedang mengata-ngatain, ada ngajak tengkar kamu, falyakul inni shaim. Cukup katakan saya sedang shaim, saya sedang puasa. Puasa apakah itu? Puasa nafsiyah. Makanya saya berharap ini kebanyakannya anak muda ya, selebihnya pernah muda. Ya, Pak Hashim baru malam tadi ke Gunung Salak ya, ketemu saya, ketemu lagi. Kapan tidurnya, Pak? Anak-anak muda betul-betul egonya sedang naik. Bisa nggak antum lebih tua dari fisik? Lebih dewasa dari tubuh biologis? Kalau itu terjadi, itulah Ramadan yang perlu kutemui. Ya, itu target Ramadan kita. Ya, maka Ramadan tahun ini nggak usah tinggi-tinggi sampai level 3, cukup level 2. Bisa nggak ketika ada orang ngata-ngatain kita di sosial media, kita nggak balas ngata-ngatain? Ada yang bisa? Insya Allah ya. Insya Allah bisa. Ada orang menganggap kita sesat, kita ahli bid'ah, kita orang nggak benar, dan banyaklah yang terpancing dengan kalam-kalam ini. Lalu kita nggak usah membalasnya. Cukup kita katakan nanti kebenaran akan terungkap. Bisa nggak antum? Kalau bisa, berhasil masuk ke puasa level 2. Dan Imam Ghazali menyebut ini puasa khawas. Khawas ini boleh disebut puasa level wali. Pemuda jadi wali sangat mungkin. Karena di akhir zaman ini, kalau kita nggak menjadi kekasih Allah, pasti kekasih setan. Ya, maka mesti menjadi kekasih Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali orang-orang beriman. Maka orang beriman mesti meniru sifat-sifat yang telah Allah sebutkan dalam al-asma'ul husnanya. Coba perhatikan di dalam Al-Quran, lebih banyak sifat penyayang, nama penyayang, pengasih, atau Allah yang maha mengancam, menyiksa. Mana banyak? Penyayang. Tapi kenapa orang yang baca Quran kurang penyayang? Kenapa memandang orang gak dengan kasih sayang, tapi dengan kebencian? Memandang orang lain sebagai rivalitas, saingan. Gak begitu kita memandang orang kalau sudah baca bismillah. Maka ciri-ciri orang yang sudah masuk nur basmalah di dalam dirinya, dia memandang siapa saja dengan kacamata kasih sayang. Inilah yang kami terima dari guru-guru hadis kami dari dulu, dari guru-guru ahli zikir dari dulu. Irhamu man fil ard. Sayangi makhluk di bumi, yang di langit pasti sayang engkau. Maka orang-orang yang mencoba mengadu domba kita pun harus sayang kepada mereka.
Kasihan. Kasihan orang begitu, dia sedang menyiksa nafsiyahnya. Dia akan gelisah. Kegelisahan itu adalah azab di dunia. Jadi azab di dunia tidak hanya penyakit, tidak hanya bencana. Azab di dunia itu kegelisahan yang luar biasa. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang melawan kata hatinya, mengikuti nafsiyahnya. Jadi jangan nunggu bulan Ramadan ya. Jangan nunggu bulan Ramadan. Oleh karena itu memang benar kata ulama-ulama kita terdahulu, hendaklah engkau menjadi rabbaniyin samadaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu dua karakter. Rabbani. Rabbani ini karakter yang kolbunya terikat dengan Rabb. Atau samadaniyin, yang kolbunya hanya bergantung kepada Allah Samad. Jadi nggak bergantung dengan kata makhluk. Problemnya hari ini, nafsiyah kita sering mendengarkan kata-kata orang, akhirnya kurang mendengarkan kata-kata kolbu. Kalau sering mempuasakan nafsiyah, maka kolbu akan hidup. Itulah yang Nabi ajarkan, istafti qalbak. Latihlah dirimu minta fatwa ke dalam kolbu. Kita sering minta fatwa ke YouTube, benar ya? Siapakah Ar-Razi, gitu kan? Cari gitu ya. Ar-Razi sesat, gitu ya. Antum nanyanya ke YouTube sih ya, ke Google. Coba nanya ke dalam kolbu. Ada ustadz mau kita berguru nih, mau dengerin pengajiannya. Sholat 2 rakaat, minta, ya Allah, jika ustadz ini memang bisa menghantarkan aku mengenal engkau, mengenal Rasulmu, mudahkan, beri petunjuk. Jangan langsung buka buatan orang-orang Yahudi itu. Katanya anti Yahudi, tapi apa-apa nanyanya ke Yahudi, enggak? Benar ya? Saya nggak pernah benci Yahudi. Saya cuma benci orang-orang kafir dari kalangan Yahudi. Bedakan itu. Ya, saya nggak pernah benci Israel. Saya hanya benci Zionis-Zionis yang zalim di kalangan Israel. Karena Israel itu nama Nabi Yakub. Kalau benci sama Israel, benci sama Nabi Yakub, rusak iman kita. Kita benci kepada kelompok-kelompok zalim. Musuh kita adalah orang-orang zalim. Musuh kita bukan ras, bukan bangsa, bukan satu negara. Musuh kita adalah syaitan yang bersenyawa dengan tubuh manusia. Ya, karena Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Maka jangan heran ada orang manusia zahirnya, di dalamnya yang mengalir syaitan. Ini lebih berbahaya dari kesurupan. Kesurupan tinggal tepok-tepok dikit, bacain ayat, selesai, bisa sadar. Tapi kalau sudah mengalir dalam darah, itu diruqyah 1000 kali juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ini puasa nafsiyah. Puasa apa? Nafsiyah. Bagaimana praktek puasa nafsiyah? Prakteknya dimulai dari mempuasakan fisik, lalu karakter, emosi. Jadi harus dua-duanya. Mata nih senang ngeliatin yang bening-bening, yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Bener nggak? Normal nggak? Normal. Tapi coba dilawan. Sekarang itu untuk melihat yang cantik, yang gagah itu nggak perlu ke tempat umum. Cukup dengan benda kecil yang namanya smartphone. Bisakah menahan itu? Gejolak itu namanya gejolak nafsiyah. Mampukah menahan gejolak itu lalu mengalihkannya? Maka yang kecanduan nonton-nonton film-film yang gak jelas itu, atau saking jelasnya ya, itu harus punya, gak langsung di-cut. Antum harus ganti dengan film-film yang dosisnya lebih rendah. Misalnya kungfu, petualangan, harus ada gantinya. Kalau nggak ada gantinya bisa stres.
bisa stres. Orang kalau mau berhenti ngerokok nggak boleh langsung, dia harus pelan-pelan, kurangi, dan harus ada kesibukan, diganti dengan nyemil apa gitu ya. Ada orang kena candu narkoba, nggak boleh langsung berhenti. Maka ini beberapa akhwat nih kejam juga sama laki-laki, lu berhenti, kalau nggak pisah sama gua. Nggak begitu caranya, pelan-pelan. Kalau saya langsung berhenti dengan cara nazar, untungnya belum benar-benar kecanduan. Kalau udah kecanduan, nggak bisa digituin, bisa stres. Orang lebih milih rokoknya daripada pasangannya. Ya. Jadi ketika ada keinginan yang di luar kemurnian kolbu, ini dilawan. Maka Imam Abdul Karim Al-Jili mengatakan, kebeningan kolbu hanya engkau dapat dengan kufrun nafs. Kufrun nafs itu kalau diterjemahkan melawan kufur, mengingkari nafsiyahmu. Jam 3:30 dini hari enaknya meluk bantal atau di atas sajadah. Enaknya tidur ya, meluk bantal ya. Kebanyakan kita begitu, itu nafsiyah. Namun kalbu menginginkan yang lain. Kalbu menginginkan bangun. Tidur itu dapat apa kita dengan tidur? Orang kaya nggak tambah kaya, orang nggak berilmu nggak tambah ilmu. Tidur nggak nambah apa-apa. Tapi dalam tidur itu ada satu karakter yang muncul, namanya al-kasal, malas. Ini yang harus diobati. Puasa itu ajaib. Orang mengurangi makan bukan tambah malas, justru dia tambah rajin, karena tubuhnya jadi ringan. Coba cek, kita lemas berpuasa, itu konsep orang biasa. Tapi sebenarnya kita lemas justru karena banyak makan. Selesai makan, tadi habis makan, ngantuk gak? Ngantuk? Benar? Berarti tidak benar bahwa berpuasa bikin lemas. Justru kalau makan bikin lemas. Coba rasakan, niat puasa jam 11 kita belum lapar. Tapi orang yang sarapan pagi hari jam 11 perutnya sudah bunyi. Berarti ada energi lain di dalam diri yang muncul dari kata niat. Maka sahabat-sahabat yang bukan Allah, orang-orang yang berpuasa itu dia sedang melawat nafsiyahnya. Inilah ajaran Imam Ghazali, inilah warisan para ulama-ulama terdahulu dari zaman sahabat Rasulullah SAW. Ada level puasa yang ketiga. Ini antum gak mesti ngikutin, ini terlalu berat. Apa yang ketiga? Puasa ruhani. Ruhani itu hanya mau mengingat Allah, hanya mau ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandangnya. Jika tidak memandangnya, maka engkau merasa dipandangnya. Maka puasanya ruh ketika dia tidak lagi memandang makhluk. Kayaknya nggak sanggup ya. Belum sanggup ya? Belum sanggup kita. Maka kita cukup kejar sampai nomor 2. Namun kalau ingin menjadi kekasih Allah yang spesial, mau ikuti, mewarisi warasatul anbiya, warisnya Nabi, bukan dengan menghafalkan ayat puasa, tapi harus sampai di level ketiga. Sampai di level ketiga. Nabi pernah berkalam begini, ala ma khalallahu batila, ketahuilah selain Allah batil. Maka Nabi tidak pernah mengingat selain Allah di dalam dirinya. Kita nggak sanggup karena pakai akal, kita nggak sanggup karena pakai jiwa, tapi kita akan sanggup jika mengingat Allah dengan ruh, karena ruh itu kekuatannya unlimited, tidak terbatas. Ini kisah terakhir yang mau saya sampaikan sebelum kalau ada tanya jawab. Di 17 Ramadan ada kejadian besar. Siang hari sahabat tidak makan, terjadi peperangan terbesar di alam semesta.
namanya Perang Al-Badar. Perang Al-Badar, ulama ahli sejarah mencari-cari makna apa arti Al-Badar. Maka ketemulah Al-Badar artinya sumur Badar. Ada yang mengatakan Al-Badar ini nama tempatnya Al-Badar, tapi semua itu kurang tepat. Saya tidak menyebutnya salah, tapi kurang tepat. Al-Badar adalah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu disebut Al-Badr. Coba kamu baca salawat, Tala'al badru alaina. Al-Badru, Al-Badru artinya sang rembulan. Maka disebut perang Badar. Ahlul Badar, mereka orang-orang sang rembulan, orang-orang yang membersamai sang rembulan, yaitu Rasulullah SAW. Ahlul Badar ini jumlahnya cuma 313, melawan ribuan orang. Secara nafsiyah takut nggak dengar begitu? 313 lawan ribuan orang, takut nggak? Melawan rasa takut ini mainnya di dalam ruh. Di akhir zaman, jangan berharap para pejuang-pejuang murni itu banyak. Nanti banyak pejuang-pejuang yang berguguran mundur di tengah jalan. Rusak karena adu domba, rusak karena kepentingan politik, rusak karena popularitas, rusak karena macam-macam. Gugur. Sisa nanti yang murni-murni, yang mereka saling mencintai sesama muslim, sesama mukmin, sesama muhsinin biruhillah, dengan kekuatan ruhullah, spirit dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepentingan. Nih hati-hati, nih antum ngumpul, yuk kita buat koperasi, yuk taruh saham bagi, tunggu sebulan akan ada perpecahan, gak nyampe sebulan akan ada perpecahan. Dan itu sudah terjadi kemarin-kemarin. Apa hasilnya sekarang? Berlanjut gak koperasi-koperasi yang ada kemarin? Gak berlanjut. Kenapa? Karena terbersit di dalam hati kepentingan nafsiyah. Sedangkan 313 sahabat ini, di dalam diri mereka tidak ada lagi gejolak nafsiyah. Mereka tahan banting. Oleh karena itu, satu orang Allah lipat gandakan kekuatan rohaninya. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim disebutkan, sahabat ini, sahabat-sahabat 313, belum tangannya memukul, itu orang yang dipukul sudah jatuh duluan, dan terdengar bunyi pukulan dari atas. Saya ceritakan begini, oleh orang yang aku katanya bermanhaj ahlu sunnah, manhaj sunnah dikatakan dongeng. Ya salah, ini ada Rasul, ada sahabat, masa nggak percaya? Kalau pada Rasul kita sebut mukjizat, pada sahabat kita sebut karamah, kenapa nggak percaya? Mempercayai mukjizat dan karamah adalah salah satu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nggak percaya? Mereka katakan cerita akhir zaman Ar-Razi adalah dongeng. Saya katakan teman-teman, ini bukan dongeng, ini ada dalam Sahih Bukhari. Ini hadisnya sahih. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, teman-temanmu malaikat yang ikut berperang saat perang Badar, itu siapa? Golongan mana? Ternyata malaikat itu banyak klannya. Banyak malaikat itu klannya. Contoh, orang yang suka baca Quran, suka ta'lim, itu akan hadir. Nih mak, siang ini hadir malaikat namanya Kiram Katibin. Kiram Katibin, malaikat ilmu, malaikat Quran, yang orang suka baca Quran, orang suka ngaji, suka mencari ilmu, itu di majelisnya akan hadir malaikat yang namanya Kiram Katibin. Ada di Quran, di hadis sudah disebutkan begitu. Ma'a safaratil kiramil bararah, disebut juga safarah kiram bararah. Itu turun nama antum sekarang. Kalian lihat kan? Kalau melihat kabur, dikira hantu, dikira halu. Apa kata jawaban Jibril? Hei Muhammad, malaikat yang ikut berperang di zaman itu, sebagaimana sahabatmu yang ikut berperang adalah sahabat paling mulia,
maka yang ikut berperang saat itu juga malaikat muqarrabin yang sangat mulia. Jadi satu orang ada malaikat yang menjaganya. Itu ahlul Badar. Bayangkan, puasa, belum makan minum, lawannya orang kenyang, kalah ke orang kenyang. Dan coba perhatikan, di zaman kita berpuasa, di zaman Talut juga sama. Belasan bahkan puluhan ribu tentara. Kata Talut, jika kita ketemu sungai atau mata air, jangan kau minum banyak-banyak, tapi minumlah cuma seteguk, diambil pakai tangan, pakai jari. Apa kata tentara Talut? Susah amat sih jadi tentara Talut, diatur-atur, minum aja diatur-atur. Kabur mereka. Ada yang minum, kekenyangan, gak bangun-bangun, ketiduran di sekitar itu. Ada yang pulang balik. Yang bertahan, yang minum seteguk cuma 313 orang. Itu mereka pangkatnya. Kalau sekarang disebut wali, di zaman itu sudah sepangkat nabi. Cuma kan gak disebutkan di Quran. Itu mereka nabi semua. Karena di zaman Rasulullah sudah tidak ada lagi nabi kecuali beliau, maka Ahlul Badar cuma wali, sahabat Rasulullah SAW. Hatta Nabi Khidir statusnya sahabat Nabi, nggak lagi sebagai wali, nggak lagi sebagai Nabi, ya, hanya sebagai wali Allah. Itu sebabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ahlu Sunnah, memasukkan Nabi Khidir sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan teman-teman, Talut mempuasakan tentaranya 313, nggak minum dengan nafsu. Nabi Muhammad puasa beneran sama sahabatnya, jumlahnya sama, 313. Baru setelah itu berkembang tentara Rasulullah. 313 inilah yang berkembang, dari 313 jadi 1000, jadi 2000. Tapi yang inti 313. Di dalam diri mereka tidak ada lagi gejolak-gejolak nafsiyah yang berarti. Satu kali, ini Nabi sudah wafat. Ada Nuaiman. Masih ingat kisah Nuaiman? Biasanya Habib Ali Al-Kaf ceritanya bagus sekali tentang Nuaiman. Itu peminum. Lapor seseorang kepada Umar, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, itu pemabuk, bunuh aja kan lebih dari 3 kali." Apa kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu? La, fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Orang ini cinta Allah dan Rasulnya. Orang ini cinta Allah dan Rasulnya. Maka di situ Sayyidina Umar memandang orang bukan zahirnya, tapi memandang kalbunya. Bisa nggak antum ketemu orang pemabuk tapi nggak melihat zahirnya? Bisa nggak? Kalau bisa, berarti sudah mulai mengikuti jalan Sayyidina Umar. Melihat pemaksiat tapi nggak dilihat maksiatnya, lihat kebeningan kalbunya bahwa dia pengen benar. Nah, ikhwan akhwat fillah, 17 Ramadan itu hari kemenangan 313 orang melawan orang kenyang. Maka boleh saya katakan, puasa Ahlul Badar ini puasa ruhiyah. Dia nggak takut lagi kepada makhluk, dia cuma berharap kepada Khalik. Mereka yang disebut dengan Rabbaniyin, Samadaniyin, orang yang ruhnya dalam berpuasa hanya berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan seperti itulah yang kita perlukan. Ramadan yang dipenuhi dengan ihsan. Sebenarnya saya punya bentuk amalan. Kalau nanti teman-teman ini mau beramal selama bulan puasa, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan itu yang sudah pernah saya alami dan saya jalani bertahun-tahun. Kalau mau nanti saya kasih ke panitia, disebut dengan suluk from home. Kalau ada kerja dari rumah, masa nggak ada berlatih rohani dari rumah.
Betul tidak seefektif kalau ada pembimbing langsung, tapi ini lumayan efektif. 50% berefek ke dalam diri. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Insya Allah nanti kita bagikan. Puasa itu punya rahasia. Yang rahasianya nggak ada pada sholat, nggak ada pada sedekah, nggak ada pada zikir, nggak ada dibaca Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Puasa itu milikku. Nah, ini hampir setara kata beliau dengan ayat surah Al-Hajj ayat 26, wa tahhir baiti. Sucikanlah baitku, rumahku. Jadi Allah menyebut dan memuliakan Ka'bah dan mengatakan itu rumahku. Tapi Allah butuh rumah nggak Pak? Maksud rumah di situ adalah rumah tempat menyembahku. Tapi rumah tempat menyembah Allah itu benda. Benar ya? Benda hidup atau benda mati? Benda mati. Benda mati itu dia menjadi bernilai ketika ada orang yang sholat di dalamnya. Tubuh ini dia punya riyadhah, punya amalan yang nggak bisa dilihat orang. Kalau saya sholat kelihatan nggak sama orang, baca Quran kedengeran sama orang, jalan ke masjid kelihatan sama orang. Kalau kita puasa nggak ngasih tahu orang, orang bakal tahu nggak? Istri kita nggak bakal tahu, pasangan kita nggak akan tahu, tetangga kita nggak tahu, bahkan mungkin ya apapun makhluk di sekitar kita nggak akan tahu kitanya lagi puasa atau bukan, sampai kita bilang maaf aku lagi puasa gitu. Tapi Nabi mengajarkan jangan ngaku puasa dalam bab sembarangan. Ngaku puasa itu kalau diajak berantem sama orang, insa bahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kalau ngaku puasa itu saat orang ngajak berantem, diajak berantem sama orang, berarti puasa itu yang dimaksud Rasulullah bukan sekedar puasa lapar dan haus, ada puasa emosi. Baik. Maka beliau mengatakan innama fuddila shaum lima'nayain. Puasa itu Allah tinggikan, Allah utamakan karena dua hal. Pertama, sirrun wa amalun batinun. Puasa itu amal sir, amal yang rahasia. Orang nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Wa amalun batinun, itu amal batin. Maka orang-orang yang ingin mengolah batinnya, dia harus puasa. Kenapa orang Islam hari ini kurang tajam, kurang peka kolbunya? Karena jarang puasa. Firasatnya nggak bisa ditangkap. Kita dapat firasat, tapi kita nggak ngeh. Ini bener nggak nih? Ya. Kenapa? Karena kurang puasa. Di luar sana ada orang nggak bersyariat, bahkan nggak beragama, tapi dia rajin tirakat puasa. Kadang lebih tajam daripada kiai. Pernah lihat? Pernah dengar? Itu bukan karena apa-apa, emang begitu. Dan itu pernah ditanyakan kepada Sayyidina Nabi Rasulullah SAW. Kenapa ada ahli kitab kok tajam firasatnya? Nabi mengatakan as-shaum, karena puasa. Jadi puasa ini amal dahsyat, ya, bisa menutupi kesalahan. Makanya Nabi Adam dulu sujud 40 hari 40 malam, gak makan gak minum. Ada yang kuat begitu gak Pak? Tapi wajar, Nabi Adam tubuhnya tubuh surgawi, gak makan gak minum juga gak masalah 40 hari. Kita 4 jam udah langsung bingung ya, ini gak tahu nih nasi apa nih hari ini. Kebuli lagi? Bukan ya, membuli kali Pak. Syukran. La yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Tidak ada makhluk yang melihatnya sehingga riya tidak mempunyai tempat pada puasa.
Kalau sholat masih bisa ria nggak? Masih, Pak. Coba cek sendiri. Kalau rukunya, sujudnya lebih lama di masjid, di rumah ngebut, itu ciri-ciri ria. Ciri-ciri ria harus dibenahin tuh. Tapi kalau sujudnya di rumah, sujudnya di sini sama panjangnya, insya Allah ini udah mulai stabil. Riaknya bisa dihalau. Riak ini kan perasaan dilihat orang. Perasaan dilihat orang beramal, namanya riya. Kalau sombong, perasaan dilihat orang punya ilmu, punya harta. Nah, sombong orang punya harta itu gak lebih parah. Yang parah itu orang kalau merasa punya ilmu. Ini gawat, Pak. Kalau punya harta, sholat hilang rasanya. Tapi kalau orang punya ilmu, dia sujud pun kolbunya belum sujud. Kenapa? Karena dia merasa dirinya berilmu. Dia takbir, dirinya belum takbir, lidahnya udah takbir. Allah yang maha besar. Tapi dalam dirinya dia masih mengatakan, ilmuku lebih besar, lebih banyak daripada imam. Nah, itu hati-hati tuh. Jadi beda ria sama sombong apa? Ini kita ulang-ulang, Pak. Dulu awal ngaji di sini saya pernah jelasin itu. Sombong, ru'yatun nafs, ru'yatul ilm. Sombong itu saya melihat diri, merasa diri saya berilmu, merasa diri saya wali, merasa diri saya ini orang soleh, merasa diri saya ini lebih dekat kepada sunnah Nabi daripada yang lain, lebih aswaja dari yang lain. Ini hati-hati nih, sombong itu. Nah, kalau ria, merasa diri beramal, karena merasa beramal ingin dipandang orang. Maka yang paling sering kena ria ini pengurus masjid, Pak. Hati-hati, Pak, pengurusnya. Yang lebih parah lagi pendiri masjid. Nah, pendiri masjid ini gampang sekali setan mau menggugurkannya. Jadi setan tuh intai terus. Karena Allah itu ganti. Orang yang bangun masjid, Allah bangunkan nanti surga. Allah bangunkan surga. Maka setan tuh nunggu supaya surga-surga yang sudah kita bangun itu, istana-istana yang sudah kita dapatkan itu, kita berobohkan kembali. Gimana caranya? Dia nunggu kita konflik. Bapak yang dulu bangun masjid, ditunggu konflik dengan pengurus baru. Nanti kalau udah konflik, setan ngomong, kamu bilang dong, ini masjid kalau bukan karena kamu nggak jadi. Tunggu aja, Pak. Nanti setiap masjid orang akan ngomong begini. Benar nggak? Dan saya udah ketemu sering. Orang-orang yang cuma jasanya beberapa di masjid ngomong, kalau bukan karena saya masjid ini nggak jadi. Dia sudah punya istana di surga, langsung roboh. Roboh semua itu. Nauzubillah min dzalik. Maka pengurus masjid, pendiri masjid, tolong jangan ungkit-ungkit yang begini, ya. Puasa dulu deh, ya, latihan puasa. Yang kedua, annahu qahrun li'aduwillah. Sesungguhnya puasa itu bisa melemahkan musuh-musuh Allah. Qahrun ini kan secara bahasa artinya bisa memaksa, melawan. Cuma bisa puasa. Jadi kalau ada orang nanya, Ustaz, ada nggak zikir melemahkan syahwat? Nggak ada. Yang ada cuma puasa. Kok begitu? Jadi kalau antum nih baca Quran, khataman, zikir 1000-an, mata masih bisa jalalatan, Pak. Serius. Syahwat temah menjadi-jadi. Karena zikir mazakar itu beda tipis saja. Za'mazi. Serius. Maka kiai itu banyak istrinya, wajar, zikirnya kuat, yang satu lagi kuat juga. Obatnya cuma satu, saum, puasa. Ini PR kita semua, PR saya juga. Ya. Li'anna wasilatal aduwwi syahawat. Ya. Kenapa? Jadi perangkat senjata bom atau nuklirnya setan itu yang paling dahsyat itu namanya syahwat. Ya, syahwat ini keinginan rendah.
Jadi kayak kita ini nggak ada yang selamat, Pak. Saya apalagi tiap hari ketemu yang macam-macam, Pak. Ya, mulai dari jamaah yang begini sebelum itu setiap hari. Godaan saya lebih kencang dari Bapak. Jangan dikira saya selamat. Enggak, saya nggak selamat. Kalau Allah nggak bantu saya nggak selamat. Maka mohon doanya, semoga saya selamat. Amin. Rabbal alamin. Dan kita juga doakan Bapak Ibu ya, semoga selamat juga. Ini berat persoalan ini. Dulu Barsisa lewat karena masalah ini. Ya. Barsisa lewat di Sahih Bukhari kan disebutkan itu persoalan ini. Tapi ada juga seorang perempuan yang sering kita lihat, mungkin kita jijik kalau ngelihat begitu. Perempuan bari, ya. Perempuan pelacur, PSK, Allah ampuni, bukan karena dia ngapa-ngapain, tapi cuma karena ngasih. Nah begitu. Jadi agama itu gampang-gampang susah. Dosa besar. Tapi kalau mau diampuni, gampang sekali jalannya. Maka saya katakan kepada diri saya, kepada kita semua, kepada semua para pendosa. Semua kita ini pendosa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Siapa tahu dengan amal sedikit Allah angkat kita. Jadi kadang-kadang ada amal yang orang gak sangka-sangka, karena amal itu Allah angkat dia jadi waliullah. Kalau versi kita nih, perempuan yang tadi pelacur itu Allah ampuni dan dijadikan kekasih Allah cuma dengan ngasih si guguk. Lah sekarang ada ustadz katanya mau nabrak anjing, Pak. Jadi wali gitu. Jadi wali Allah apa wali setan? Innama tuqawwi syahawat bil akli atau tuqwa syahawat bil akli wasyurb. Syahwat itu hanya bisa dikuatkan dengan makan dan minum. Benar ya? Iya. Wah, jujur aja lah Pak ya. Dulu kawan-kawan kita yang jadi ustaz-ustaz ini punya rahasia nih saya sebutin ya. Itu kalau ngomong ketemu Pak, nggak ngomongin ilmu, itu makan tiap hari. Jadi para ustadz kiai itu kalau ketemu, kalau diawali dia ngomongin kasyafat, kasyaf langit. Kalau dia kiai ahli ilmu biasa ngomongin syahwat, urusan poligami. Nih, serius nggak Bapak ya? Serius. Terus kalau istrinya banyak gimana? Ngomongin syarabat, apa obat penguat. Makanya kiai-kiai itu kalau udah ketemu, aduh ngomongin obat kuat mulu Pak. Kalau yang banyak posnya ya, maaf ya Pak Kiai. Madamat ardu syahwat mukhassabah, fasyayatinu yataraddaduna ila dhalikal mar'a. Selama lahannya syahwat ini disuburkan dengan makan dan minum, maka setan pun gampang nyangkulnya. Gampang setan nyangkulnya. Wa yatruku syahwat wa yutraku syahwat tudiku alaihimul masalih. Jadi dengan meninggalkan syahwat, mengurangi makan dan minum, ini bisa melemahkan darah. Jadi ternyata syaitan itu mengalir di darah, benar ya? Jadi orang kesurupan sama orang kesyahwatan itu lebih gawat orang syahwat. Kesurupan tinggal dibacain dikit sadar Pak. Nggak usah dibacain, kasih aja tuh bawang putih, kasih ke hidungnya sadar itu Pak. Ya, balik lagi kesadaran dia itu, nggak usah dibacain aneh-aneh. Ya, nggak bisa kasih tai kucing Pak. Pasti sadar itu kabur itu ya. Itu versi teman saya itu. Versi jalan lain. Tapi kalau dulu kita dapat pakai bawang putih yang baunya keras, sembuh. Tapi kalau orang syahwat dikasih bawang putih tambah kuat Pak syahwatnya. Malah itu penguat ya. Kalau orang makan, minum, bahkan olahraga, orang kalau makan, minum, olahraga, lengkap sudah, syahwatnya berlipat. Karena hormon bahagianya masuk. Kalau makan minum dong paling penyakit. Tapi kalau makan minum olahraga, waduh Masya Allah. Apa yang terjadi?
darahnya kuat, uratnya kuat, ototnya kuat. Wah, itu menjadi senjata luar biasa bagi setan. Ya. Maka jalur pintas untuk mengatasi itu cuma puasa. Jadi puasa itu bekamnya setan. Jadi hijamahnya syayatin puasa, hijamahnya darah buang darahnya. Maka bapak-bapak yang kolesterol, kalau mau hijamah kurangi dulu konsumsi obat pengencer darah, ya. Minum jamu yang dianjurkan oleh ahli herbal, baru dibuang Pak. Itu cuma bisa dibuang, nggak bisa diapa-apain. Ngapain darah disimpan-simpan di badan kalau kotor? Buang aja. Maka Nabi SAW ketika dimi'rajkan ke langit, beliau dipesani oleh Jibril, "Hai Muhammad, ihtajim. Hai Muhammad, berhijamahlah engkau, berbekamlah. Coba amalkan Pak Sunnah ini. Nanti punggungnya yang berat-berat itu, kepala yang sakit-sakit itu, ini tanda kolesterol kan beratnya di sini. Kalau orang stres di sini Pak." Beda tuh ya. Kalau kena corona di sini dia stresnya. Tapi kalau di belakang, apalagi yang suka santan-santan tuh ya, soto Betawi itu santan kan, rendang Padang tuh, gaji-gajian. Kalau gaji kita senang Pak. Kalau gaji yang itu tuh, itu cuma bisa dibuang, buang aja. Orang Barat kan nggak punya pengobatan alam. Ya, dicabut-cabut gitu darahnya nggak ada, pijit kan nggak ada, akupuntur nggak ada. Mereka mainnya ngobatin darah. Kalau kita jalur pintas, buang darahnya. Sama, as-saumu hijamatus syayatin. Jadi ini boleh kita sebut sebagai sebuah istilah. Puasa itu hijamah, mengeluarkan syaitan, melemahkan syaitan. Ya, mau nggak ngelemahin syaitan? Ya kalau nggak sempat Senin Kemis, nggak puasa Daud, minimal puasa 3 hari dalam sebulan. Ya jatah badan itu Pak. Nah mengenai puasa nanti dia sebutkan di sini beberapa anjuran ya. Yustahabus sahur wa ta'khiruhu. Dianjurkan sahur dan diakhirkan. Ini kita banyak orang awam ngomong, saya nggak sahur, tapi dia ternyata makan minum. Minum itu sahur Pak. Saya cuma makan kurma, lah itu mah sahur. Jadi sahur itu nggak mesti nasi. Cuma orang Indonesia sahur mesti nasi, enggak. Ini sahur sehat kalau mau. Konsumsi kurma aja atau pisang. Udah itu aja konsumsi, jangan banyak-banyak makannya. Katanya mau melemahkan syaitan. Terus ketika berbuka, jangan langsung minum teh, air putih dulu nih. Ini dulu minum. Ini perintah Nabi. Terus kurma. Tapi saya yakin tubuhnya orang Indonesia lebih cocok dengan buah-buahan Indonesia. Meskipun kurma dianjurkan, kita ambillah kurma 1. Kita makan, ngikutin sunnah Nabi. Karena Nabi berbuka dengan kurma. Seandainya Nabi dulu ada di Karawaci, kira-kira gimana Pak? Dulu nggak ada impor-impor kurma. Kira-kira pakai apa Nabi bukanya? Paling pakai pisang. Apalagi kira-kira buah-buah seger yang nggak asam di perut. Cari aja. Kalau pisang kan ada yang asam, ada yang enggak. Ya, kalau kita bukanya asam Pak. Coba dicari aja itu. Sebenarnya pisang tertentu tinggal direbus, makan, direbus diungkep. Nah, saya yakin itu lebih cocok bagi orang Indonesia. Jadi jangan ngotot juga, Ustaz harus kurma. Loh, ente bayangin, di zaman dulu Islam baru masuk ke negeri ini, belum ada namanya impor-impor kurma. Orang buka pakai apa? Maksudnya pakai buah seger. Jadi kolak nanti Pak, tunggu ya, ini udah nafsu aja nih kalau udah melihat macam-macam. Udah begitu sholat dulu, nanti baru mau makan kolak, mau makan apa tadi, mau minum teh.
kayaknya nggak seger kalau nggak minum teh dingin. Nanti itu, ya, selesain dulu sholat. Nah ini, kalau mau cara berbuka yang berkah, ya, insya Allah itu lebih baik. Wa ta'jilul iftar wa yaftura 'ala tamar, ya, mendahulukan berbuka dan berbuka dengan tamar. Nah, ini karena tamar kurma itu dulu paling mudah, ya. Wa yustahabbul jawd fi Ramadan wa fi'lul ma'ruf wa qasratus sadaqah ibtida'an bi Rasulillah. Dianjurkan di bulan Ramadan, kalau kita sudah biasa dermawan, di bulan Ramadan dermawannya naik berkali lipat. Jadi jangan pelit bulan Ramadan, banyak-banyakin. Kenapa? Karena Nabi kalau bulan Ramadan itu duit masuk itu keluarnya secepat masuk. Masuk keluar. Wah, starter kita gimana? Nah, masih bilang gimana matematikanya, masih matematika insan, belum matematika ilahiyah. Ya. Wa yustahabbu dirasatul Quran wa al-i'tikaf fi Ramadan. Wal-i'tikaf fi Ramadan. Dianjurkan dirasah. Dirasah di sini bisa artinya belajar Quran, bisa diartikan tilawatul Quran. Lalu i'tikaf di akhir, ya. Tapi saya menganjurkan amalan yang paling afdal itu bukan banyak khatam Quran, tapi kita membaca Quran, kalbu kita merasa terkoneksi, terhubung kepada yang menurunkan Al-Quran. Maka tips yang kami ajak kepada teman-teman kami yang mau khatam Quran, sebelum baca Quran zikir dulu, istighfar, ta'awuz, perbaharui syahadat, kalbunya disebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, apa nama Allah yang kita kenal. Kira-kira sudah tenang, baru kita baca Al-Quran. Nanti pas baca Quran ada muncul sedikit saja di dalam hati rasa malal. Apa arti malal? Bosan. Berhenti dulu Pak, taruh lagi Qurannya, zikir lagi. Atau sholat 2 rakaat. Selesai Assalamualaikum, zikir sebentar, tenangkan diri, yakinkan bahwa Allah yang menurut Quran itu memandang kita, dan betapa ridho dan senangnya Allah. Risalah-risalah cintanya yang bernama Quran dibaca oleh hambanya. Rasa itu muncul, baru baca Quran lagi. Begitu Pak terus. Jadi seumuran kita ini, apalagi sudah di atas 40, 50, 60, nggak usah ngejar 7 kali khatam, nggak usah. Capek Pak, ya. Ngamal tuh nggak usah ngoyo, tahu ngoyo ya? Nggak usah terlalu maksa diri. La ikraha fid din itu tidak hanya persoalan maksa orang masuk Islam, tapi la ikraha fid din kalau versi kita tidak ada namanya pemaksaan dalam beramal. Itu juga bisa diartikan ke arah sana, walaupun penafsirannya penafsiran jauh. Jadi coba nanti gunakan metode ini, tilawah ma'az zikir namanya, membaca yang dikolaborasikan dengan zikir. Intinya Quran, ingat Allah bukan. Lalu ada orang baca Quran gak ingat Allah, afdal gak baca Qurannya? Enggak. Maka di saat orang lagi begitu, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikirnya afdal adalah la ilaha illallah. Kalau zikir la ilaha sudah nancap di kalbunya, qaulus sabit, baru kembali ke Quran lagi. Lalai lagi kalbunya, balik lagi ke zikir, sholat 2 rakaat, begitu. Mau ngamalin begitu. Jadi nggak usah terlalu buru-buru baca Quran, yang santai aja. Ya, mau Pak begitu. Jadi Ustadz saya ikut komunitas ini, komunitas itu. Udah, ini komunitas buat diri sendiri, jadi komunitas diri sendiri. Kapan kita akan bisa mengatur diri kita sendiri Pak? Kenapa khatam Quran aja harus pakai komunitas? Ya, tanda kita lemah. Makanya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, beliau itu disebut Allah umat. Dia sendiri tapi disebut umat. Kita banyak mungkin belum disebut umat karena kita lemah. Beliau sendiri bisa mempengaruhi orang sekampung, senegeri. Kita untuk mempengaruhi diri sendiri aja nggak bisa. Ntar gimana kalau sakaratul maut datang?
Datang sakarat, apa arti sakarat? Mabuk. Kalau nggak bisa mengendalikan diri, lewat Pak, su'ul khotimah. Maka sebelum itu terjadi, latihanlah. Latihan mabuk capek, mabuk bosan, ya. Jadi kita berharap jangan kejut-kejutan kalau beramal, santai aja ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Harus ketahui hanya dengan zikrullah. Quran kan zikrullah, tapi kok buru-buru. Kalau baca Quran mestinya tenang. Tapi banyak orang baca Quran kok malah tambah galau, mikirin khataman. Ya.